Kita lanjut halaman 35. Ini dicontoh mendiskontokan. Gimana mendiskontokan wesel tagih? Jadi diskonto wesel tagih itu gini, ya. Kalau misalnya kita 90 hari nih baru ketagih duit kita. Tapi kita butuh duit cepet gitu ya. Nah, caranya di sini ya disebutkan tanggal 8 April, jatuh temponya tuh 7 Juli. Ya, 90 hari kelamaan, padahal kita mau produksi lagi gitu ya, dan membutuhkan dana yang besar perusahaan. Nah, gimana caranya kita diskontokan ke bank ya? Nah, kita mendiskontokan ke bank itu mencairkannya ke bank, tapi bayar bunga juga gitu ya. Nah, kita lihat nih mana yang gede antara bunga yang kita dapatkan dengan pendapatan bunga dari wesel tagih tersebut dengan bunga yang kalau harus kita bayar kalau kita diskontokan. Nah, ya, kita lihat di sini. Diasumsikan wesel tagih 90 hari, contoh ya, bertanggal 8 April. Nah, kalau 90 hari 8 April, bikin coret-coretannya April gitu ya. April itu berapa sih? 30 kan? 30 dikurang 8 sama dengan berapa? Terus abis itu Maret 31. Mei. Terus Juni, terus kalau Juni ya, nah setelahnya kalau Juli 31 lagi masuk pasti dia lebih dari 90. Jadi coret di bawahnya, totalin 90 dikurang tadi berapa, dikurang berapa di April, di Mei dan di Juni. Nah, itu sisanya masuk ke Juli berarti. Nah, jatuh temponya tanggal 7 Juli ya. Jadi harus bikin coret-coretannya. Nah, setelah itu jatuh temponya kita dapat 7 Juli ya. Nanti kalau ibu udah di rumah, kalian ibu akan membuatkan coret-coretannya ya. Nanti difotoin. Ya, nilai nominal wesel tagih. Jadi pada tanggal 8 April itu kan 1,8. Terus bunga yang wesel tagihnya kalau kita terima pada saat jatuh tempo, itu bunganya adalah 90 hari. 1.800 kali 12% kali 90 per 360 sama dengan 54. Jadi nilai jatuh tempo pada tanggal 7 Juli itu 1.800 plus 54 pendapatan bunganya. Ya. Nah, terus kalau diskon pada nilai jatuh tempo, kalau kita diskontokan, ya, diskontokannya kapan di situ? Penerima pembayaran pada tanggal 3 Mei. Nah, kita hitung bunganya berapa nih? Bunga diskonto 14%. Jadi kita hitung lagi tanggal 3 Mei sampai dengan tanggal 7 Juli. Kita hitung lagi coret-coretannya. Mei itu berapa? Ya, berapa hari? 65 hari mulai tanggal 3 Mei, ya. 3 Mei. Nah, cara nyari 65 hari itu, jadi di sini kan disebutin cuma 3 Mei. Kita nggak tahu berapa hari. Ya, sedangkan untuk menghitung bunga kita harus tahu jumlahnya berapa hari. Nah, jadi Mei ya, terus harinya Mei itu berapa? 31 dikurang 3 sama dengan berapa? Terus Mei, Juni 30, terus Julinya 7 ya. Jadi totalin itu. Jadi dapatnya 65 hari. Nah, 65 bunganya 14%. Jadi yang kita pinjem ya, diskon pada nilai jatuh tempo itu kan 1854 dikali bentar, ibu nggak ada coret-coretannya. 1854 dikali 14% dikali 65 per 360 ya, hasilnya 46.865. Nah, dikurang nih 1854 dikurang 46 sama dengan 1807135. Jadi kas yang kita terima 1807135, wesel tagihnya 1.800.000, pendapatan bunganya yang kita dapat 7.135. Jadi artinya gini, walaupun kita diskontokan, walaupun kita mendiskontokannya dengan membayar bunga gitu ya, tetapi kita masih dapat pendapatan bunganya sebesar 7.135, yaitu pendapatan bunga dari tanggal 8 April sampai dengan tanggal 3 Mei gitu ya.